SAT itu, kan SAT itu hard. Saya pengen tahu nih trisat ini hard atau enggak gitu kan ya. Maka berarti kalau untuk membuktikan trisat itu hard, berarti saya harus bisa membuktikan bahwa si SAT ini, problem SAT itu bisa direduksi ke trisat gitu kan ya. Bisa direduksi ke trisat gitu. Nah, SAT itu kan bentuknya nggak harus 3 ya. Kalau misalnya trisat kan berarti harusnya gitu kan, A, B, C, misalnya C, D, kayak gitu kan ya. Kan gini kan ya contoh trisat. Sementara kalau SAT itu kan bisa A, terus misalnya B, C gitu kan, terserah dia aja gitu ya mau. Atau misalnya D, E, F, G juga boleh-boleh aja gitu kan ya. Jadi ini kan SAT gitu. Sementara trisat kan harus begini. Nah, berarti kan yang jadi problem adalah, atau misalnya di sini F, G, H, I, J gitu ya. Oke, yang ini kan udah nggak jadi problem karena dia memang sudah trisat. Yang jadi problem adalah kalau dia kurang dari 3 atau lebih dari 3 gitu. Nah, kalau yang kurang dari 3, jadi satu-satu deh, kalau kurang dari 3 nih, misalnya A nih, maka bisa nggak saya transform gitu, saya reduksi menjadi trisat gitu. Nah, itu tuh ditambahkan dummy kan ya. Pokoknya nanti bisa jadi 3. Nah, saya tuh agak lupa gimana sih? Gini, dummy-nya misalnya D ya. D1, D2, terus nanti pokoknya kombinasi dari ini gitu. D1 negasi D2. Ya, pokoknya itunya kan ya, apa? D1, D2 itu kan terus udah gitu A, negasi D1 D1, D2. gitu kan ya. Terus A Negasi. negasi ya gitu kan. Iya. Nah, ini kan harusnya nantinya jadi kan dummy itu kan sesuatu yang dia jadi kayak katalisator aja, dia harusnya ngebantu tapi nggak ngaruh gitu ke hasil akhirnya. Sama kayak misalnya saya punya A gitu ya, terus udah gitu gimana nih caranya biar dia ada operator plusnya? Oh, ya udah ditambah 0 aja kan gitu kan ya, kan nggak ngaruh gitu sama hasil akhirnya karena tetap yang menentukan nilainya adalah tetap si A gitu. Jadi si dummy itu tidak boleh ikut-ikutan mengubah gitu. Ya, jadi ini nih istilahnya dummy gitu. Ini juga sama nih. Jadi nilai D1 sama D2-nya, mau dia nilainya true, mau dia nilainya false, itu pokoknya nggak boleh berpengaruh. Jadi akan sama aja gitu. Jadi kalau misalnya gini ya, kalau misalnya si A, jadi gini, A tuh harus sama dengan ini gitu. Kalau si A-nya tadinya true, berarti ininya itu harus true juga hasil akhirnya. Kalau A-nya tadinya false, berarti ini hasil akhirnya harus false juga gitu. Regardless D1 sama D2-nya isinya apapun. Jadi silakan aja pakai kombinasi, misalnya kan A-nya misalnya given gitu ya, diketahui. Ya udah dicoba-coba aja kalau D1-nya true, terus D2-nya true gitu ya. Coba kalau ini hasilnya sama enggak gitu. Kalau misalnya dengan A-nya, misalnya A-nya true, berarti A-nya true gitu. Atau kalau D1-nya true, D2-nya false, cobain. Terus kalau D1-nya false, D2-nya true. Atau D1-nya false, D2-nya false. Gitu. Dicobain aja. Harusnya nilainya akan sama, konsisten tadinya A dengan yang ini, gitu, yang kanan ini. Gitu. Kalian boleh cobain gitu, kalau masih meragukan. Nah, dapat ininya dari mana? Ini kombinasi aja. Dia kan dipas-pasin biar 3 gitu. Ya kalau saya nambahin D1, D2 itu berarti saya harus bikin negasi semua kemungkinannya gitu. Karena cuma ada 2 kan berarti kemungkinannya ada 4 ya. Permutasi gitu. Oke. Nah, itu kalau 1. Kalau BC gitu ya. Nah, ini BC ini kan 2. Ini harus sama dengan apa gitu. Nah, ini lebih gampang sih karena kalau BC kan udah 2 gitu ya. Jadi saya tinggal nambahin dummy-nya 1 aja. Ini dummy, terus nanti tinggal ininya berarti dummy-nya ya BC, dummy-nya dinegasiin gitu. Ya, ini kalau mau nyoba yang ini aja deh mendingan, karena lebih sedikit gitu, daripada yang itu. Jadi kok bisa sih BC? Kok bisa sih BC itu sama dengan BCD dengan BCD gitu ya? Ya cobain aja, misalnya kan tadi ini misalnya hasilnya true gitu ya. Hasilnya true tuh bisa apa? Bisa kalau B-nya sama dengan true, C-nya sama dengan true kan, harusnya hasilnya true dong ya, karena itu true sama true. True or true pasti true. Ya udah, sekarang kita coba misalnya D-nya kita coba true dulu. Kalau D-nya kita coba true, ini kan berarti true terus ini true false. Hasilnya kan true kan, karena true and true kan, karena ini kan true or false.
Benar, berarti kan sama gitu. Oke, sekarang kalau kita coba D-nya false. Kalau kita coba D-nya ini false, ininya kan true gitu. True juga gitu. Sebenarnya gampang karena ini udah ada true. Nah, sekarang kalau misalnya saya langsung aja ya, misalnya B-nya F, ininya true gitu ya. Atau dua-duanya false. D-nya. Misalnya gini ya, false sama true. Dicobain lagi aja kalau D-nya true atau D-nya false dulu lah ya. D-nya false berarti kan ini false, ininya juga false gitu. Berarti kan tetap true ya. Ini kan hasilnya true. Gitu. Kalau C-nya jadi false, B-nya true juga harusnya sama aja gitu. Atau misalnya sekarang kalau false sama false. Kalau false sama false harusnya kan hasilnya false gitu ya. Berarti B-nya false, C-nya false, B-nya false, C-nya false. Nah, D-nya ini misalnya kita mau coba apa? True gitu ya. Berarti ini true, yang ini false. Hasilnya kan tetap false karena true and false ya. Atau tadi kalau misalnya D-nya mau kita jadiin false, berarti ini false, ini true gitu ya. Oke, jadi ininya true, ininya false. Hasilnya false juga gitu. Jadi nggak ngaruh gitu loh. Ada dan tiada si dummy itu nggak ngaruh. Jadi boleh gitu saya ganti. Jadi itu kan ditransform artinya gitu ya, menjadi inputnya sisat gitu karena sisat itu nggak bisa trisat gitu. Misalnya satnya gitu A sama tadi BC ya berarti ya. Oke, nah ini yang udah punya misal gitu ya, itu yang punya adanya mesin trisat gitu, mesin trisat yang udah polinomial ceritanya. Nah dia kan nggak bisa langsung, ini kan inputnya harus input dari trisat gitu kan ya. Nah ini kan nggak bisa nih dimasukin nih, ditolak pasti. Jadi dia harus punya satu mesin buat reduksi untuk transform input gitu. Jadi tadi inputnya berarti saya ubah jadi BC-nya nggak usah ya, A-nya panjang soalnya, A-nya nggak usah ya, panjang. Jadi BC, jadi kan nggak bisa langsung masuk karena dia pusat. Gitu. Jadi direduksi menjadi BC dummy, terus BC dummy gitu. Nah ini kan jadi ini bisa dimasukin ke sini gitu kira-kira. Makanya kalau kayak gitu terbukti bahwa trisat itu itu NP hard gitulah karena sisatnya NP hard. Tunggu dulu gitu ya. Tapi kan ada yang lebih dari 3 gitu. Nah, yang lebih dari 3 yang lebih dari 3 itu misalnya tadi misalnya nanti ada jadi ada D nih. Mana dong? Nanti daminya pakai ini aja deh. Atau X aja gitu. X, Y, Z gitu ya. Atau daminya deh yang pakai X. Jadi misalnya A, B, C, D gitu ya. Itu kan jadi forsat nih. Nah, kalau inputnya lebih dari 1, lebih dari 3, itu gimana caranya? Berarti kan harus dipecah kan. Gitu loh. Karena ini tidak bisa langsung dimasukin gitu ya. Jadi saya transformnya, saya reduksinya itu jadi A, B, kayaknya itu daminya harus ya. Misalnya X1 gitu ya, daminya ya. Terus udah gitu, ini harus saya negasi ini X1-nya. Gini nggak ya? Nah, saya agak-agak lupa nih. Ininya BC atau CD ya? Oh CD. gini. CD langsung ya kayaknya ya? Kalau 4 ya? Iya nggak? Iya. Cobain aja ya. Mungkin nanti kalau saya ajaran sesat, coba. Sekarang kalau misalnya A, B, C, D, E gitu ya. Nah ini kan berarti kalau saya transform, itu harusnya jadi 3 juga gitu. A, B, X, 1 gitu ya misalnya. Terus berarti ini negasi X1. Nah ini kalau nggak salah ininya cuma C doang. C doang ya? C terus nanti ada X2-nya. Ini kemarin saya ingat ini karena saya nanya sama bapaknya. Berarti Pak kebelah-belahnya itu modelnya mesti ujung 2, ekor 2, setengahnya 1. Iya dibilang kayak gitu. Dia jadi saling meniadakan gitu. Karena kan si dummy itu harus ditiadakan sebenarnya. X2 udah ngebantu dibuang ya. Nah, jadi begini harusnya. Karena buntutnya perlunya kan 3 ya. Jadi ini, nah ini kan jadi inputnya trisat gitu. Artinya, saya bisa membuktikan bahwa sisat itu mau dia isinya 1, mau dia isinya 2, mau dia isinya 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, itu akan selalu bisa ditransformasikan atau direduksi ke bentuk inputnya trisat gitu.
Artinya saya bisa membuktikan bahwa trisat itu lebih generik, bukan lebih generik ya, dia bisa dipakai untuk si sat itu kan ya. Makanya si trisat ini jadinya anti hard juga. Bagaimana? Iya, clear Bu, Bluetooth-nya udah clear. Okay. Nah, paling yang harus saya nggak tahu itu bakal ditanya nggak ya? Yang harus diyakinkan adalah bahwa proses transformasinya harus polinomial gitu.